Transdisipliner. Transdisiplin merupakan sintesis yang melibatkan lebih dari dua jenis disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda, dan akhirnya nanti akan membentuk satu disiplin ilmu tersendiri. Matematika, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih melahirkan matematika ekonomi syariah. Ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih menjadi akuntansi ekonomi syariah. Ilmu biopsikospiritual sebagai hasil sintesis dari ilmu biologi, ilmu psikologi, dan ilmu tasawuf. Ilmu fikih biososiologi sebagai sintesis dari ilmu fikih, biologi, dan sosiologi. Intradisiplin. Intradisiplin merupakan hubungan internal dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu. Misalnya kajian ekonomi yang dikaji dari berbagai jenis mazhab pemikiran ekonomi sendiri. Monodisiplin. Monodisiplin adalah suatu disiplin ilmu tertentu dengan menggunakan metode tertentu, dengan spesialisasi tertentu di samping ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu teoretis maupun ilmu praktis. Misalnya, ilmu ekonomi saja, ilmu fisika saja, ilmu fikih saja, dan sebagainya. Antardisiplin. Antardisiplin adalah hubungan kerjasama antara dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun. Misalnya antara sosiologi dan ilmu ekonomi, atau sosiologi dan ilmu politik, ilmu fikih dan ilmu kalam, ilmu kimia dan biologi, atau antara ilmu fisika dan ilmu astronomi. Interdisiplin. Interdisiplin adalah bentuk sintesis antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Misal, antara ilmu ekonomi dan ilmu fikih membentuk ilmu ekonomi syariah. Yang kedua, antara ilmu akuntansi dan ilmu fikih menjadi ilmu akuntansi syariah. Yang ketiga, antara matematika dan ilmu ekonomi melahirkan matematika ekonomi. Yang keempat, antropologi dan linguistik yang melahirkan ilmu antropologi, linguistik atau sosiologi, dan linguistik menjadi ilmu sosiolinguistik. Yang kelima, psikologi dan ilmu tasawuf yang menjadi ilmu psikosofistik. Multidisiplin. Multidisiplin merupakan suatu kerjasama di antara lebih dari dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun, dan masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri. Misalnya kerjasama antara biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Dari kerjasama di antara tiga disiplin ilmu yang berada dalam rumpun ilmu kealaman. Produk transdisipliner. Yang pertama, kurikulum, yaitu kurikulum berbasis KKNI berparadigma transdisipliner IAIN Kendari. Yang kedua, mata kuliah, yaitu pengantar studi Islam transdisipliner. Yang ketiga, jurnal, Journal International of Transdisciplinary Knowledge. Yang keempat, penelitian. Dan yang kelima, Abdimas, kelompok KKN program studi heterologi. Metamorfosis transdisipliner. Yang pertama, pendekatan kajian. Yang kedua, materi kajian. Yang ketiga, mata kuliah. Yang keempat, disiplin ilmu. Yang kelima, program studi. Yang keenam, fakultas. Bentuk MBKM. Yang pertama, magang atau praktik kerja. Yang kedua, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang ketiga, penelitian atau riset. Yang keempat, proyek kemanusiaan. Yang kelima, kegiatan wirausaha. Yang keenam, studi atau proyek independen.
Yang ketujuh, membangun desa atau KKN tematik. Yang kedelapan, pertukaran pelajar. Peluang transdisipliner, yaitu apresiasi khazanah pemikir Islam klasik, proyek integrasi keilmuan, misi penguatan moderasi beragama, dan kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Bagian rumpun ilmu. Yang pertama pada bagian agama, di dalamnya terdapat Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, kalam, tasawuf, dan sebagainya. Yang kedua sosial, di dalamnya terdapat sosiologi, psikologi, antropologi, ilmu politik, arkeologi, dan sebagainya. Yang ketiga humaniora, di dalamnya terdapat filsafat, ilmu sejarah, ilmu bahasa, ilmu sastra, ilmu seni panggung. Yang keempat alam, di dalamnya terdapat ilmu angkasa, ilmu kebumian, biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika. Yang kelima formal, di dalamnya terdapat ilmu komputer, logika, matematika, statistika, dan sistema. Yang keenam terapan, di dalamnya terdapat pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, dan sebagainya. Bagian kajian transdisipliner, fikih psiko, dan teknoinformasi. Pada bagian pertama, kajian imani dan e-commerce. Disiplin ilmunya ilmu komputer, teknologi, informasi. Rumpun ilmunya formal. Yang kedua, kajian percaya atau yakin. Disiplin ilmunya psikologi. Rumpun ilmunya sosial. Yang ketiga, kajian bai al-salam. Disiplin ilmunya ilmu fikih muamalah. Rumpun ilmunya agama. Kajian transdisipliner, fikih akuntansi, ekonomi. Pada kajian pertama, ribut tijariyah. Disiplin ilmunya ilmu fikih, rumpun ilmunya agama. Yang kedua, kajian capital gain. Disiplin ilmu asal, ilmu akuntansi, rumpun ilmu formal atau terapan. Yang ketiga, kajian profit. Disiplin ilmu asal, ilmu ekonomi, rumpun ilmunya sosial. Transdisipliner teori, psiko, kimia, ekonomi Islam. Teori pertama, filantropi Islam. Disiplin ilmunya ilmu ekonomi Islam, rumpun ilmunya agama. Yang kedua, teori empati. Disiplin ilmunya psikologi, rumpun ilmunya sosial. Yang ketiga, teori reaksi substitusi nukleofilik. Disiplin ilmunya ilmu kimia, rumpun ilmunya alam. Filosofi dan paradigma keilmuan. Filosofi keilmuan diibaratkan lebah cerdas atau smart bee. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 68 sampai 69, di mana diartikan situ, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Infiltrasi Smart Bee dalam kurikulum. Nah, di sini Smart Bee diartikan seperti kurikulum. Pada bagian pertama, bahan sarang lebah diartikan sebagai sikap dan tata nilai. Yang kedua, sarang lebah diartikan sebagai penguasaan keterampilan. Yang ketiga, madu lebah diartikan sebagai penguasaan pengetahuan. Yang keempat, lebah
diartikan sebagai kemampuan manajerial.